Episode 58. Hanya sekali dan selamanya. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk Kenzo dan Lindsay. Mereka telah melakukan janji suci sehidup semati dan membuka lembaran baru dalam ikatan pernikahan. Setelah acara lamaran di hotel itu, mereka berdua langsung memutuskan untuk menikah hari ini juga. Hanya disaksikan Kevin, Mira, dan Nana yang menggendong King. Saat ini mereka berada di restoran untuk makan siang dan merayakan pernikahan Kenzo dan Lindsay. Restoran itu telah disewa oleh Kenzo, jadi hanya ada mereka berlima yang ada di tempat tersebut. Kenzo dan Lindsay tampak bahagia, terlihat kebahagiaan terpancar di wajah mereka berdua. Tidak pernah lepas senyuman yang menghiasi wajah Lindsay dan juga Kenzo, layaknya remaja yang sedang dimabuk cinta. Selamat untuk kalian berdua. Aku harap kalian bisa membenahi diri dan hidup bahagia selamanya, ucap Kevin kepada pasangan pengantin baru itu. Terima kasih Tuan Kevin atas segala kebaikan Anda, ucap Kenzo tersenyum. Ingat, kamu harus menjaga Lindsay dengan baik, Tuan Kenzo, ucap Mira. Tentu saja, Nona Mira. Aku akan menjaga istriku dan juga anak kami dengan baik. Lindsay tampak tidak bisa berhenti menitikkan air matanya yang sedari tadi terus mengalir. Wanita itu merasa sangat beruntung atas jalan hidupnya yang sedemikian rupa. Dia begitu bersyukur karena masih ada orang yang menyayangi dan mencintainya setulus hati seperti Kenzo. Lindsay juga merasa sangat bersalah terhadap Kevin dan Mira. Dia yang dulu pernah dendam dan ingin melenyapkan Mira, malah sekarang berbalik, wanita itu menyelamatkan hidupnya. Mira, Kevin, maafkan aku, ucap Lindsay terseduh. Mira memeluk wanita yang sedari tadi menangis itu, menepuk bahunya dan memberi sedikit semangat pada Lindsay. Sudahlah Lindsay, aku dan Kevin sudah memaafkanmu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tergantung bagaimana kita mau belajar dari kesalahannya atau tidak. Kamu mau berubah dan bertobat. Aku sudah seharusnya memaafkan semua kesalahanmu. Jadi kedepannya kita harus hidup lebih baik lagi, ucap Mira. Lindsay melepaskan pelukan mereka. Wanita itu terlihat lebih baik ketika mendengar nasihat dari Mira. Kamu sungguh orang yang berjiwa besar, Mira. Kevin memang tidak salah memilihmu, ucap Lindsay memandang Kevin dan Mira bergantian. Pada waktu aku masih SMA dulu di negara Indonesia, ada seorang murid yang telah mencelakakan gurunya sampai tidak bisa berjalan selama sebulan lebih. Murid itu menabrak gurunya karena dendam, selalu dihukum dan mendapatkan nilai yang buruk oleh guru itu. Akhirnya sang murid yang sudah dilanda dendam membara. Akhirnya dia menabrak gurunya yang pada waktu itu hanya memakai motor. Kejadiannya sangat singkat dan ternyata sang guru hanya mengalami patah tulang di kakinya. Murid itu menjadi semakin bersalah ketika gurunya itu malah tersenyum ke arahnya. Setelah dinyatakan sembuh, guru itu merangkul bahunya sang murid yang telah mencelakakannya, memaafkannya, asal dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama, ucap Mira panjang lebar. Lindsay dan Kenzo tersenyum mendengar cerita dari Mira. Sayang, kamu tidak sedang menceritakan tentang kisahmu kan? Bukan kamu murid itu kan? Tanya Kevin merangkul bahu istrinya. Tentu saja bukan. Aku hanya salah satu teman sekelasnya pada waktu itu, jawab Mira kesal. Semua orang tertawa melihat Mira yang seperti itu. Tiba-tiba King terbangun dan menangis kencang. Mira langsung meminta King dan Nana untuk menggendongnya. Cup-cup anak mama, kenapa menangis? Ucap Mira menenangkan putranya itu. Mira mencari tempat duduk lain untuk menyusui King, tapi baby King tidak mau dan tetap menangis.
Kevin mendekat dan akan mengambil King dari gendongan mamanya itu, tapi putranya semakin menangis ketika digendong sang papa. "Sepertinya King demam ya, Nana?" tanya Mira kepada babysitternya itu. Nana memegang kening King dan mengecek suhunya. "Sepertinya tidak terlalu panas, Nona. Tuan muda King hanya kelelahan saja," ucap Nana. "Sebaiknya kita bawa King ke rumah sakit. Kenzo, Lindsay, kami akan pergi memeriksakan King dulu," ucap Kevin berpamitan. "Mudah-mudahan King tidak apa-apa," ucap Kenzo. "Nanti kabari kalau ada apa-apa sama King ya," ucap Lindsay mencium kening putra Kevin itu. "Tentu saja kamu juga harus jaga kehamilan karena sebentar lagi mau lahiran," ucap Mira. "Aku sudah tidak sabar untuk bermain dengan babyku," ucap Kenzo membelai perut Lindsay. "Sudah USG belum? Kalian sudah tahu jenis kelaminnya?" tanya Mira. Kenzo dan Lindsay kompak menggeleng. "Aku memang sengaja nggak USG biar jadi kejutan," jawab Lindsay. "Kalau perempuan, aku ingin menjodohkan dengan putraku King. Iya kan sayang?" ucap Mira melirik suaminya yang sedari tadi menenangkan King. "Ah, ini bagus itu sayang," jawab Kevin. "Tapi kalau misal anak laki-laki bagaimana?" tanya Kenzo. "Kalau anak kita laki-laki, kita akan jadikan mereka saudara," jawab Lindsay tersenyum. "Boleh deh, tapi aku harap sang baby Kenzo adalah perempuan, jadi kita bisa menjodohkan putra-putri kita," ucap Mira memegang perut Lindsay. Baby King menangis menjerit. Baiklah, yuk kita segera pergi ke rumah sakit," ucap Kevin langsung membawa King keluar dari dalam restoran itu disusul Mira dan Nana. "Aku harap King tidak apa-apa," ucap Lindsay. Kenzo memegang tangan istrinya dan mencium punggung tangannya lama. "Iya sayang, kita doakan yang terbaik untuk King. Oh iya, kamu sudah memikirkan siapa nama anak kita nanti?" tanya Kenzo. Sudah." "Siapa sayang?" "Kalau anak kita perempuan, aku akan memberi nama Flower. Kelak akan menjadi anak yang cantik seperti bunga, dan dimanapun dia berada selalu disukai banyak orang seperti bunga. Semua orang di dunia ini pasti selalu suka dengan tumbuhan yang selalu mengeluarkan aroma harum itu," jawab Lindsay. "Lalu kalau laki-laki?" tanya Kenzo kemudian. "Kalau laki-laki, aku akan memberi nama Aaron." "Kenapa Aaron?" tanya Kenzo. "Entahlah sayang, aku hanya ingin memberi nama itu. Hanya terlintas di pikiranku saja," jawab Lindsay. Kenzo tersenyum, kemudian dia memeluk istrinya dari samping dan tangan satunya mengelus perut buncit Lindsay. "Bagiku, laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting mereka sehat. Aku tidak sabar ingin segera memegang tangan mungil bayi kita. Sayang, terima kasih ya karena kamu telah mau menerimaku dan calon anak kita," ucap Kenzo sendu. Dia mengingat perlakuannya dulu pada Lindsay hingga mengakibatkan dirinya hamil. "Aku tidak apa-apa sayang. Justru karena kejadian itu dan adanya baby ini, kita akhirnya bisa bersama dan menyadari perasaan masing-masing yang ternyata membawa kita dalam ikatan suci pernikahan. Aku juga sangat berterima kasih padamu karena telah memilihku," ucap Lindsay. "Kamu adalah takdirku, istriku hanya sekali dan selamanya," jawab Kenzo mencium bibir Lindsay. Bersambung.